Pemrograman desktop pertemuan ke-12. Kalau yang pertemuan terakhir saya menerangkan tabel view yang ada search field-nya 1. Yang berikutnya ini programnya dia punya 3 search fields. Terus signal text change itu akan mengubah parameter query dengan cara mengeksekusi perintah pada metode update query. Nama programnya tabel view query model search. Itu sudah saya posting di sini. Tabel view query model search. Silahkan di-download. Dia menggunakan database yang sama dengan yang minggu kemarin, yaitu Chinook SQL. Download. Rasanya sudah saya download ini. Sebentar. Sudah saya download. Sebentar. Saya buka dengan bentar. Saya panggil idle dulu. Open. Tabel view query model search. Oke, saya run. Track name-nya kok tidak ketemu. Bentar. Dia pakai huruf kecil, sementara di tempat saya database-nya pakai huruf besar. Oke, sebentar. Saya tutup lagi. Betul ya? Betulkah? Ya. Saya coba run. Saya save dulu. Terus saya run. Oke, nah ini keluar. Ini ditampilkan 3 kolom, name, composer, dan title. Name-nya misalkan star, maka semua yang di sini ada star-nya muncul di sini. Terus untuk composer misalkan Jim. Nah, Jim di sini ada Jimmy Page, ada Jimi Hendrix. Album name misalkan Hum. Nah, yang muncul ini. Jadi 3 ini digunakan sebagai query di aplikasi ini. Dicoba dulu tempatnya masing-masing. Nanti akan saya terangkan programnya berikutnya. Dicoba dulu tempatnya masing-masing. Sambil saya siapkan absensi.
Ada pertanyaan kah? Saya bisa terangkan. Oh, ini saya tutup. Ini saya tutup. Ada pertanyaan kah? Ini bentar lagi saya posting. Sudah saya bikinkan filenya. Oke, saya jelaskan programnya. Jadi, ini sama dengan yang minggu kemarin. Bagian bawah juga sama. Nah, terus di sini di sini dia bikin widget untuk kontainernya dia, layoutnya box horizontal. Terus untuk tag bikin line edit, terus set placeholder tagnya tag name. Kemudian kalau text change dia dikonek ke update query di bawah di sini. Berikutnya ini yang kotak yang ini. Terus berikutnya yang composer di sini bikin persis sama, bedanya ganti nama composer, terus placeholder text-nya adalah artist name. Ini yang kedua di sini. Perhatikan connect-nya persis sama dengan metode update query. Jadi untuk urusan filteringnya ini metodenya cuma satu dia pakainya. Demikian juga ya untuk yang ketiga. Line edit yang ketiga di sini. Bedanya namanya album, terus placeholder text-nya adalah album name. Setelah itu layout search, widget self tag, composer album. Jadi dimasukkan ini yang pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga. Berikutnya dia bikin Vbox layout, terus di add yang pertama, baris yang pertama ini. Terus berikutnya dia bikin Q table view yang di bawahnya ini. Setelah itu ditambahkan ke layout view. Berikutnya kontainer set layoutnya layout view nih. Jadi dimasukkan ke dalam kontainernya dari keseluruhan window. Berikutnya yang sama seperti dengan minggu kemarin, dia bikin SQL query model. Set modelnya adalah model dari sini. Punyanya dia sendiri, self modelnya dia sendiri. Nih. Setelah itu query-nya diambil dari SQL query di mana DB sama dengan database yang didefinisikan di sini, DB. Setelah itu query prepare-nya modelnya adalah begini. Select name composer album.title from tag inner join album on tag album ID sama dengan album ID. Where jadi ini mengkoneksikan dua buah tabel tabel tag dan tabel album. Terus filter berdasarkan where tag name-nya like ini titik 2 tag name. Terus and tag composernya like titik 2 tag composer and album title like persen album title. Setelah itu di-update query. Terus update query berarti dia menjalankan ini. Terus set minimum size-nya ukurannya diatur berapa, set central widget container selesai. Nah, sekarang masuk update query. Get the text values from the widget. Jadi diambil dari widgetnya ini, line edit 1, line edit 2, line edit 3 ini diambil semua. Track.text dimasuk track name, composer.text dimasukkan track composer, album.text masuk ke album title. Setelah itu binding. Di sini kan dia pakai di perintah SQL-nya tuh pakai ini, pakai placeholder titik 2 track name. Nah, di bind value track name-nya di sini dikasih track name. Kemudian track composer titik 2 track composer masukkan track composer berdasarkan nilai yang diambil dari text box-nya line edit. Kalau sudah query di execute. Terus modelnya set query adalah self query. Selesai. Maka dia akan mengupdate di sini. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Nah, dengan mekanisme ini, mekanisme yang binding value ini titik 2 track name di sini, kita menggunakan yang SQL injection, metode SQL injection dengan menggunakan tanda petik itu tidak masalah. Dia bisa menghandle dengan menggunakan metode binding value di sini. Ada pertanyaan kah sampai sini?
Lanjut, berikutnya program nih, program berikutnya. Nah, di dalam dunia database itu terkenal dengan istilah ini, CRUD, CRUD, create, read, update, and delete. Ini karena ini adalah 4 operasi yang umum ditemukan dalam dunia database. Makanya dia punya istilah sendiri. Nah, contoh-contoh program-program sebelumnya itu menggunakan Qtable View untuk menampilkan data. Tampilan ini cocok untuk viewing. Untuk editing atau inputting biasanya menggunakan tampilan yang mudah untuk diberikan input. Contoh programnya adalah widget mapper.py. Ini sudah saya posting ini, widget mapper.py. Saya sudah download di tempat saya. Saya buka file open. Mana widget mapper? Widget mapper saya run. Nih. Modelnya begini. Tag-nya ini tag 0 ya, tapi nggak bisa diubah ini. Karena tag saya terlalu 0, isinya kosong semua. Oke. Intinya enggak apa-apa, tunjukkan dulu nanti yang program berikutnya yang ada navigasinya. Ini programnya masih hanya sekedar nampilkan track 0. Dicoba dulu tempatnya masing-masing. Oke, presensinya sudah saya posting, silahkan mengisi presensi. Oke, ada pertanyaan? Saya jelaskan kode programnya. Di sini yang bagian atas sama seperti sebelum-sebelumnya, bagian bawah juga sama. Terus di bagian sini dia menggunakan sesuatu yang baru di sini. Namanya Qform Layout. Qform Layout. Intinya dia modelnya, tampilannya dia akan tampil seperti form. Maksudnya form apa, Pak? Sebelah kiri akan ada label. Terus sebelah kanan adalah widget-widget yang 4 orang atau user bisa berinteraksi. Itu form, modelnya kayak formulir. Formulir itu kan ada bagian kiri itu biasanya ada pertanyaan-pertanyaannya, isinya tulisan-tulisan. Bagian kanannya ini adalah tempat orang bisa menulis sesuatu, memberikan inputan data di situ. Nah, ini modelnya begitu, itu form layout. Terus bikin yang pertama tag ID pakai QSpinBox ini yang ini. Set range-nya 0 sampai ini dikasih angka yang besar. Setelah itu set disable tuh, disable-nya ya supaya tidak bisa diubah-ubah ID-nya. Lanjut, name Q line edit ini. Album Q combo box. Terus media type Q combo box. Genre Q combo box. Composer Q line edit. Terus millisecond Q spin. Ini tidak ditampilkan semua ya. Ini yang ditampilkan cuma beberapa saja. Millisecond Q spin box, set range-nya 0 sampai sekian. Kemudian set single step-nya 1. Jadi
milisecondnya dinaikkan satu persatu. Berikutnya batch-nya Qspin box range-nya dikasih segini, set single step-nya 1 juga. Unit price-nya Q double spin box, ini unit price. Set range-nya 0 sampai 99, single step-nya ini kalau ngeklik di sini naiknya adalah 0,01. Efeknya dolar. Terus berikutnya ini tadi yang saya bilang form layout. Modelnya gini, form add row. Satu Q label namanya apa? Track ID. Terus dimasukkan self track ID ini di sini. Terus form add row Q label track name self name. Q label composer self composer. Q label milliseconds self milliseconds. Label byte, self byte. Q label unit price, self unit price. Ini munculnya nanti baris-baris begini. Diatur sama dia nanti lebarnya sendiri. Setelah itu mirip dengan yang sebelumnya, self model, modelnya DB. Kemudian kita bikin Q data widget mapper. Ini yang memapping data kolom-kolom dalam database kita ke tampilannya di sini. Dinamakan mapper. Terus mapper set modelnya adalah model sendiri ini di sini. Setelah itu mapper mapping self track ID itu ke kolom 0. Kolom ke 0. Berikutnya add mapping lagi self name, ini name itu kolom ke 1. Add mapping self composer kolom ke-5 dan seterusnya. Dan seterusnya. Setelah itu modelnya di set table ngambil tabel tag. Modelnya di select. Dipindah ke to first ke row pertama. Track ID yang 0, yang kebetulan kosong di sini. Terus set minimum size-nya, widgetnya dibikin, set layout-nya, form-nya dimasukkan set layout, self central widget-nya adalah widget. Sudah. Ada pertanyaankah sampai sini? Ada pertanyaankah sampai sini? Ada pertanyaankah? Tidak ada. Ini tampilannya. Terus ini beberapa hal yang penting yang sempat saya singgung, form layout, terus kemudian ini tiap widget harus dikonfigurasi dapat menerima semua nilai valid dari data tabel. Kemudian data widget mapper membagi kolom data ke widget. Setelah itu to first mengalahkan mapper ke record pertama. Nah, berikutnya ini. Contoh sebelumnya tidak memiliki mekanisme navigasi perpindahan record. Contoh berikut menambahkan 2 tombol navigasi dan 1 tombol penyimpanan. Programnya adalah widget mapper controls.py. Yang di sini, widget mapper controls.py. Saya buka dari sini, file open, widget mapper, ada kontrolnya. Ini saya tutup, saya run yang baru. Nah, sekarang ada ininya. Saya klik next, nggak mau. Data saya hilang, data saya nih. Oh, salah. Nama database-nya belum saya ganti, makanya tadi kosong juga. Nama database-nya udah saya run. Iya. Ini. Next. Kalau mau ganti langsung diedit di sini, terus di save change, nanti berubah dia. Jadi coba dulu tempatnya masing-masing.
Oke, sudah? Saya jelaskan. Bagian yang ini kurang lebih sama ya. Dia bedanya dia kasih VBox layout dari supaya dia bisa menerima form layout sini yang bagian atas, terus kemudian nanti ada button yang di bagian bawah. Terus yang berbeda adalah ini controls. Bikin hub layout karena dia horizontal, 3 tombolnya di sini. Kemudian bikin key button previous, dikasih nama previous record. Kalau diklik, connect ke mapper to previous, mappernya yang diaktifasi kemudian to previous. Berikutnya bikin tombol next. Kalau dia diklik, dia memerintahkan mapper to next. Mapper, ingat mapper di sini adalah ini data widget mappernya yang diarahkan. Berikutnya untuk save mapper submit kalau diklik. Setelah itu ditambahkan controls add widget, layoutnya add form, add control. Widgetnya key widget sudah selesai. Jadi ketika tombol ditekan, tombol ini akan memerintahkan mapper untuk menjalankan menjalankan metode-metodenya otomatis sekaligus mengubah tampilan di sini karena mappernya di sini punya mapping dengan ini otomatis dengan si widget-widget yang tertera di sini, yang add mapping di sini. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Sampai sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya lanjut sesuai dengan apa yang saya bilang minggu kemarin terkait UAS. Ini saya lihat sudah ada 15, seingat saya ada yang kembar. Ya, kira-kira 15 kelompok. Saya lupa. Yang di kelas ini ada totalnya berapa kelompok ya? Sebentar. Harusnya lebih dari 15 harusnya. Dari 3 kelas 1 2 3 4 5 6 7 8. Itu untuk Pemdes A, kelas A. Terus 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 itu kelas B. 8 tambah 10 18 kelompok. 18 kelompok, terus kemudian kelas C ada 2, jadi ada 20 kelompok. Jadi masih ada 5 kelompok yang belum mengambil topik. Terus topiknya sendiri ini yang saya akan bicarakan di sini. Bentar, topiknya ada 15. Oh, berarti kalau sudah semua adakah yang kembar? Adakah yang kembar? Oke, saya rasa pintas saya lihat begini tidak ada yang kembar. Karena sudah terambil semua 15, maka silakan sisa kelompoknya 5 kelompok yang belum mengambil itu, belum punya topik, silahkan mengambil ulang pada putaran kedua dari 15 topik yang ada di sini. Di putaran kedua ini jangan ada yang kembar. Jadi maksimum nanti satu topik itu ada dipakai oleh 2 kelompok maksimum. Oke, saya jelaskan sekarang. Sambil saya catat.
Hmm, 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 hmm. Gimana ya? Sebentar. Oke, perhatikan sekarang. Yang pertama, tiket pesawat. Pesawat di sini bicara tentang penjualan, aplikasi penjualan tiket. Jadi kalau ada penumpang yang mau beli tiket, dia nanti akan ditanya nama penumpang, terus kemudian tujuan, bandara tujuan dan bandara asal. Bandara asal dan bandara tujuan. Terus kemudian jadwalnya itu bicara tentang tanggal, terus kemudian jam, terus kemudian ada juga nomor penerbangan. Nomor penerbangannya berapa? Terakhir adalah tempat duduk, nomor tempat duduk. Nah, ini kalau mau membuat minimum 2 tabel, maka bisa dikoneksikan antara tiket di sini dengan misalkan dengan database user atau penumpang. Bisa juga dikoneksikan dengan database pesawat. Pesawat itu yang melayani itu pesawat armada pesawat yang dipunyai apa, terus kemudian untuk jadwal yang diambil ini dia menggunakan pesawat yang mana. Oke, tuh. Berikutnya toko kelontong. Toko kelontong itu bicara tentang barang-barang yang dijual. Jadi ada nama barang, terus harga, terus satuan. Ada yang dijual toko kelontong itu toko eceran. Jadi kalau beras itu jualnya per kilo misalkan. Terus sementara kalau untuk minyak goreng jualnya per liter. Jadi beda 1 kilogram 1 liter. Terus nanti dia kalau jual obat, misalkan obat batuk misalkan, itu bisa jadi satuannya adalah botol atau satuannya adalah satu bungkus itu satu apa? Kalau saya sering nyebutnya satu kaplet. Nah, nanti beda lagi nanti misalkan dia jualan air minum galon aqua. Nah, itu satuannya kan berbeda-beda, maka itu perlu dicatat. Terus berikutnya yang perlu dicatat adalah tanggal jelas, tanggal transaksi. Bahwa ada satu orang pengguna, satu orang user, satu orang pembeli, belinya tanggal di mana, dilayani oleh kasir siapa. Terus selain harga, terus satuannya kuantitasnya berapa, kuantitas yang dibeli. Jadi misalkan beli beras tadi, dia beli satuannya kan kilogram, kuantitasnya beli 2 kilo misalkan. Oke, itu datanya yang harus ada. Kalau mau bikin dua tabel, bisa ngomong tentang tabel transaksi dan tabel barang. Jadi tabel barang itu punya tabelnya sendiri, tabel transaksi punya transaksinya sendiri. Yang dimana tabel transaksi ada tanggal dan ada kasir di sana, yaitu toko kelontong. Kemudian perpustakaan. Perpustakaan jelas ada judul buku, kemudian judul pengarang bukunya, terus kemudian ada transaksi peminjaman, terus ada transaksi pengembalian misalkan. Transaksi peminjaman aja. Transaksi peminjaman nanti ada nama peminjam, terus kemudian tanggal transaksi, dan tanggal harus kembali bukunya. Tanggal buku kembali. Kalau mau dua tabel nanti bisa mudah nih. Jadi ada tabel transaksi, ada tabel buku, ada tabel pengguna. Itu perpustakaan. Kemudian pemesanan makanan. Ini pemesanan makanan ini bayangannya adalah restoran. Jadi ada nama makanan, terus kemudian kuantitasnya,
Jadi misalkan mau beli shopnya dua mangkok misalkan. Terus mau beli apalagi misalkan kerupuknya 2 bungkus. Itu ada nama makanan dan kuantitas. Kemudian harga satuan, terus harga total. Harga total enggak usah. Harga total nanti bisa ditampilkan sendiri. Kasir itu perlu ditampilkan. Terus apa lagi? Bisa ditampilkan nama pembeli. Atau kalau ada diskon. Oke. Kalau mau 2 tabel, ada tabel transaksi, ada tabel makanan, terus bisa juga ada tabel pembeli, ada tabel kasir. Oke, itu yang pemesanan makanan. Yang reservasi hotel itu ngomong tentang mau tinggal di hotel. Ada transaksi reservasi hotel. Yang jelas ada jenis kamarnya, kemudian nomor kamar, terus kemudian tanggal transaksi, kemudian sampai dia reservasi sampai tanggal berapa. Kemudian dicatat penginapnya, orangnya yang menginap itu siapa datanya. Data penginap. Oke. Kalau mau 2 tabel, ini ada tabel transaksi terkoneksi dengan tabel kamar, terkoneksi dengan tabel penginap. Itu ada 3 berarti. Terus berikutnya pemasangan TV internet atau TV kabel. Itu jenisnya, jenis paketnya. Jenis paket. Jadi internetnya, kalau orang mau pasang internet itu biasanya ada paket-paketnya. Paket A, paket B, paket C, ada beberapa gitu kan. Nah ini orang ini mau mengambil paket yang mana. TV kabel pun juga demikian, ada paket-paketnya. Ya ini jenisnya paket yang mana. Kemudian si usernya dicatat, data si user, dia tinggal di mana, terus supaya alamatnya jelas. Nanti kalau tukangnya mau masang tahu alamatnya di mana. Terus kemudian yang jelas tanggal transaksi. Terus kemudian kalau ada diskon. Terus ada kalanya itu kalau pasang-pasang begini, kalau lokasinya terlalu jauh, atau lokasinya itu belum terjangkau, maka ada biaya ekstra. Karena si perusahaan itu harus mengeluarkan effort yang lebih untuk memasang. Nah, kalau yang seperti ini itu perlu cara juga. Extra effort. Nah, ini kalau mau lebih dari 2 tabel, yang jelas ada tabel transaksi, nanti ada tabel user. Terus ada tabel paket. Paket produk. Oke, tuh. Terus kemudian reparasi kendaraan bermotor. Ini servis kendaraan bermotor, bisa sepeda motor ataupun mobil. Kalau yang terbiasa lihat, biasanya nanti akan ada informasi jenis kendaraan, terus kemudian user data, nama, biasanya ditanya nama sih. Terus kemudian jenis kendaraan itu termasuk yang data-data yang ada di STNK. Biasanya kalau mau servis itu kan ditanya, bisa ada STNK-nya. Mereka akan petugasnya akan mencatat, oh ini kendaraannya ini, nomor polisinya ini, terus kemudian ada apalagi warna, kadang itu dicatat sama mereka. Terakhir datang ke sini itu kapan, itu mereka bisa tahu. Jadi ada tanggal servis, terus kemudian tindakan servis. Tindakan servis apa saja? Bisa ganti oli, bisa ganti ban, bisa ganti rantai, atau ganti lampunya mati, atau yang lain.
Nah, itu perlu dicatat. Nah, kalau tabel-tabelnya di sini jelas tadi ada tabel transaksi, terus kemudian ada tabel kendaraannya, terus kalau mau ada bisa juga dikoneksikan dengan tabel usernya. Itu yang reparasi. Berikutnya yang periksa kesehatan itu bayangannya adalah orang kalau datang untuk ke rumah sakit atau puskesmas untuk diperiksa kesehatannya. Nah, yang kayak begini itu jelas harus ada user data. Orangnya siapa, tinggalnya di mana, kemudian kadang harus ditimbang dulu. Sebelum diperiksa itu harus timbang dulu atau harus cek tensi atau yang macam-macam. Nah, itu user data di situ. Terus kemudian yang menghandle tenaga medisnya siapa? Tenaga medis data dihandle oleh si misalkan si A atau si B itu supaya tercatat bahwa oh ya si user ini sebelumnya ketemu dengan si tenaga medis ini. Terus tindakannya apa? Tindakannya cuma diperiksa, misalkan diperiksa stetoskop terus dikasih obat misalkan. Itu yang ringan. Kalau yang berat harus masuk, harus di-refer ke unit gawat darurat misalkan, ke IGD, instalasi gawat darurat. Atau tindakannya yang lain, contohnya adalah dirujuk ke rumah sakit yang lebih besar, ke tempat pelayanan medis yang lebih lengkap. Itu. Nah, kalau yang di sini tabelnya yang jelas ada tabel transaksi, tabel kejadian, terus kemudian ada tabel user, ada tabel tenaga medis, terus kalau memang tindakannya itu sifatnya sudah fix, jadi ada misalkan ini untuk periksa kesehatan yang di puskesmas itu ya, yang sangat-sangat terbatas, puskesmasnya kecil, jadi pilihan alternatif tindakannya itu tidak banyak. Nah, itu bisa dibuat tabel sendiri. Jadi misalkan pilihan tindakannya cuma sekedar kasih obat, terus refer atau rujuk, terus sudah, misalkan itu aja. Misalkan cuma 2 ini. Nah, kalau yang semacam ini itu bisa dibuatkan satu tabel sendiri. Nanti masing-masingnya di dalam tabel itu bisa ada keterangan yang lebih detail. Oke, itu yang periksa kesehatan. Kemudian yang penjahit baju, ini yang jelas pasti perlu ada user data, karena bajunya, si usernya kan harus dicatat ukuran bajunya itu yang pas dengan badannya dia berapa. Jadi bicara tentang ngomong, misalkan pakai baju atasan gitu ya, untuk cowok, itu panjang lengan, terus lebar dada, lebar perut, terus tinggi bajunya dari pundak sampai ke pinggang atau sampai ke kaki, itu ukurannya berapa tinggi bajunya. Terus apa lagi? Kalau ada model kerahnya model yang seperti apa? Terus apa lagi? Model kalau misalkan bajunya itu adalah yang berkancing depan, model kancing depannya gimana? Yang kancingnya terlihat dari luar atau yang ada dilapisi penutup kancingnya. Nah, itu jelas data tentang bajunya sendiri. Nah, setelah itu nanti biasanya kadang penjahit itu tidak sendirian. Jadi penjahit itu ada satu kumpulan dalam satu tempat yang sama, penjahit baju A gitu ya. Tenaga penjahitnya itu bisa ada 2 orang, bisa ada 3 orang. Nah, ini itu bisa di refer. Oke, pesanan baju ini akan dikerjakan oleh penjahit A. Pesanan baju berikutnya akan dikerjakan oleh penjahit B. Nah, itu bisa dibegitukan. Nah, jadi sehingga di sini oh ya, transaksinya, tanggal transaksi jangan lupa. Jadi kalau bicara tabelnya bisa bicara tabel transaksi, tabel user, kemudian tabel data bajunya dia. Data bajunya ini bisa terserah mau ngikut ke user atau mengikut ke tanggal transaksi, mengikut ke tabel transaksi juga bisa. Terus kemudian data penjahit, itu tabel sendiri juga bisa.
Kemudian yang nomor 10, laundry. Laundry ini bicara tentang pasti ada user datanya. Karena nanti kalau tidak tercatat usernya nanti bisa diambil orang. Salah ngambil. Ada user data, terus kemudian tanggal transaksi. Terus ini laundrynya bayangannya adalah laundry kiloan ya. Bukan laundry yang per biji. Laundry 1 kilo. Nah, itu biasanya kalau laundry kiloan itu akan dicatat. Oke, transaksi ini ada berapa potong baju. Potong bajunya berapa, terus celananya berapa. Nah, itu akan dicatat semua. Terus tanggal selesainya kira-kira berapa. Terus paketnya apa? Apakah paket cuci saja? Apakah cuci sampai dikeringkan? Ataukah cuci kering plus setrika? Nah, itu kadang bisa beda-beda. Terus kadang ada diskon jugaan. Kalau sudah melaundry 15 kali dapat diskon sekali. Kadang ada begitu. Nah, itu perlu dicatat. Jadi secara tabel ada tabel user, ada tabel transaksi, terus bisa juga tabel paket. Oke, terus berikutnya pom bensin. Pom bensin ini ceritanya pencatatan transaksi beli bensin. Jadi kalau kita beli bensin itu kan kadang kita bisa minta slipnya, bisa minta receipt nota, bisa minta nota penjualan. Nah, ini ceritanya begitu yang nomor 11 di sini. Jadi nanti di sana ada tanggal transaksi, terus petugasnya, data petugasnya siapa yang melayani, terus kemudian jenis bensinnya apa, jenis BBM, terus setelah itu kuantitasnya berapa. Kuantitasnya beli 1 liter atau 2 liter atau yang lain. Nah, kalau yang begini, tabelnya jelas ada tabel transaksi, bisa bikin tabel petugas sendiri. Terus bisa juga bikin tabel BBM. Karena nanti kalau ada perubahan harga itu kan ngikutnya ke BBM-nya. Nah, BBM itu bisa berdiri sendiri dalam tabel sendiri. Oke, terus itu 11. Yang 12, marketplace jasa atau freelancer. Nah, ini mempertemukan antara si orang freelance dengan orang yang punya pekerjaan yang tidak diselesaikan. Nah, ini berarti ada dua usernya. Ada user yang melakukan penawaran, itu user yang melakukan pekerjaan, user freelancernya. Terus ada user yang memberi kerja, user pemberi kerja. Yang jelas ada detail transaksinya ya, tanggal transaksi, terus ada jenisnya, jenis pekerjaan. Biasanya dibagi-bagi. Jadi kalau orang mau posting itu akan ditanya jenis ini pekerjaannya jenisnya apa? Apakah misalkan fotografi kah, ataukah pembuatan website kah, atau editing misalkan editing desain kah, atau yang lain. Nah, itu perlu catat. Nah, di sini dua tabel bisa yang jelas, ada tabel transaksi, terus ada tabel user freelancer, dan ada tabel user pemberi kerja. Itu ada 3 sudah. Berikutnya 13, simpan pinjam uang. Jadi ini koperasi ceritanya, koperasi simpan pinjam uang. Jadi tentu ada tanggal transaksi dengan detailnya ya. Nah, dengan detailnya. Jadi detail transaksi itu misalkan berapa yang dipinjam, terus akan dikembalikan per bulan berapa cicilannya, terus selesainya kapan. Tanggal selesai. Terus kemudian harus catat usernya, si peminjamnya ini siapa. Harus detail peminjamnya. Supaya nanti kalau ada masalah nanti bisa diketahui, bisa ditagih dengan jelas. Terus termasuk kalau ada menggunakan sistem sistem pegadaian.
Jadi dia menaruh barang berharga di koperasinya. Jadi kalau misalkan dia ternyata tidak bisa membayar, maka barangnya itu akan jadi milik si koperasi simpan pinjam ini. Oke, jadi secara tabel jelas ada tabel transaksi, terus ada tabel peminjam. Berikutnya pegadaian. Nah, bedanya sebentar. Kalau yang bedanya apa dengan antara simpan pinjam dengan pegadaian? Kalau yang simpan pinjam itu tidak perlu belum tentu ada pegadaian, belum tentu ada barang yang dia gadaikan. Tapi kalau pegadaian harus ada barang dulu, baru nanti akan ditera, akan ditaksir, juru taksir akan ngasih uang berdasarkan hasil penaksiran itu. Itu modelnya begitu. Jadi yang namanya pegadaian, barangnya itu harus selalu pasti ada. Jadi ada tanggal transaksi, terus kemudian barang yang digadaikan, terus informasi juru taksirnya, terus hasil taksiran, hasil taksir, terus user peminjamnya. User peminjam. Terus tanggal selesai pembayaran. Oke. Itu tabelnya jelas, ada tabel transaksi, ada tabel barang, ada tabel juru taksir, ada tabel si user peminjam sendiri. Kemudian penjualan pulsa. Penjualan pulsa di sini ada detail transaksi ya, detail transaksi, terus ada si kasirnya siapa yang melayani, terus kemudian ada paket apa yang terjual, apa, terus kalau mau detail usernya, detail user. Paling enggak kan kalau kita beli pulsa itu pasti akan elektronik ya. Pulsa yang elektronik itu akan ditanya paling tidak nomor handphone kita. Itu paling tidak nomor handphone. Kalau mau detail nama, supaya nanti kalau ada masalah nama itu bisa ikut membantu sedikit. Itu kalau ke kios. Kalau ke online biasanya akan lebih detail lagi. User data diri kita harus dimasukkan dengan detail. Itu kalau yang mau online sendiri. Oke, itu jadi secara tabel ada tabel transaksi, ada tabel kasir, terus ada paketnya, tabel paket dan tabel user. Sampai sini ada pertanyaan kah? Selesai, ini 15. Ada pertanyaan kah? Ada pertanyaan kah? Silakan yang 5 kelompok yang belum mengambil topiknya dari putaran kedua. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Sudah absen semua? Saya lihat di sini yang kelas C masih 5 orang yang absen. Kelas A 25 orang yang absen, 20 masih belum. Kelas B 28 orang yang absen, 17 belum. Silakan anggota kelompoknya mengingatkan sesama temannya, sesama teman satu kelompok. Oke, saya akhiri sampai sekian. Ada pertanyaan? Akan saya posting detailnya yang saya bilang. Nanti kalau mahasiswa mau refresh, nanti ini kan saya rekam. Nanti akan saya posting, nanti bisa didengarkan lagi detailnya tadi. Oke, sekian. Saya akhiri, ketemu lagi minggu depan. Mahasiswa silakan log off.